Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topic. Masih ada satu informasi lagi yang menjadi sorotan dari publik. Ada apa nih, Jessica? Ya, jadi kemarin pemirsa kita kan sama-sama lihat ya, apa sih yang menjadi sorotan publik. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan OTT Wamenaker yang pencarian mencapai 100.000. Sekarang kita akan membahas royalti musik yang ternyata masih menjadi pembahasan oleh netizen nih, Gemma. Karena kalau yang terbaru kemarin kita udah sama-sama lihat dan Metro TV sudah memberitakan ya. Kemarin DPR dan juga beberapa musisi ini bertemu untuk membahas terkait dengan royalti dan juga undang-undang yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan ke depan ya. Tapi kita langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topic. Dalam rumusan ataupun sebentar lagi pembahasan di DPR RI. Jadi pemirsa terkait dengan royalti musik nih Gemma masih menjadi pembicaraan. Apalagi kalau kita ingat ya dalam beberapa minggu terakhir ini setelah terkait dengan royalti musik ini kayaknya di bus-bus tuh kalau misalkan kita lihat tuh senyap. Tidak ada suara musik sama sekali. Kemudian kalau di restoran juga senyap, tidak ada musik sama sekali. Lebih banyak ngobrol-ngobrolnya, suara piringnya, suara garpu-garpunya aja yang kedengeran. Gara-gara perdebatan soal royalti ini. Terakhir saya ke supermarket itu muternya lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Indonesia. Tapi nggak tahu ya, katanya kan juga bisa kena royalti ya itu. Jadi lah yang suara burung aja bisa kok, Gemma. Oke, jadi gini nih pemirsa terkait dengan royalti ini, update-nya kemarin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Komisi 13 DPR RI yang diketuai oleh Willy Aditya menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Hukum RI, LMKN dan juga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI terkait manajemen musik royalti dan juga perlindungan hak cipta pada hari Kamis. Nah, dalam kesempatan tersebut Dasko mengatakan nih, kalau seluruh pihak baik dari asosiasi, pencipta lagu dan juga musisi ini sepakat untuk berkonsentrasi menyelesaikan undang-undang hak cipta dalam waktu 2 bulan ke depan. Dan optimisme tersebut juga karena para pihak tersebut nantinya dilibatkan nih dalam tim perumus revisi undang-undang hak cipta sehingga apa yang menjadi kegelisahan para musisi, pencipta lagu dan lain-lainnya bisa diakomodir untuk kepentingan bersama dan juga kemajuan musik Indonesia. Oke, jadi ini tidak menguntungkan salah satu pihak saja ya, karena untuk undang-undang ini akan dibahas dan juga melibatkan seluruh pihak yang memang memiliki, tidak hanya memiliki kepentingan, tapi juga pengetahuan terkait dengan hak cipta dan juga royalti nih. Iya, jadi intinya memang akan memudahkan baik dari pihak pencipta, penyanyi, dan juga pihak-pihak yang akan memutarkan lagunya ya. Jadi jelas alurnya kemana, uangnya kemana, distribusi uangnya seperti apa. Dan pemirsa, ini Sufmi Dasko juga menyebut, sementara ini delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN bersamaan dengan penyelesaian revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ia pun menegaskan masyarakat tidak perlu takut untuk memutarkan musik hingga proses tersebut selesai. Ia menjamin transparansi kegiatan penarikan royalti yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan proses audit. Kita akan mendengar bagaimana statement dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Selain membayar artis, itu juga komponen pencipta lagu itu juga sudah dimasukkan dalam biaya produksi. Nah, sehingga itu masuk dalam biaya yang kemudian akan dihitung dalam penjualan tiket maupun permintaan dana ke sponsor. Nah, sehingga real time, begitu kemudian konser akan dimulai, artis kemudian sudah dibayar, itu pencipta lagunya juga harusnya juga sudah lunas, harusnya begitu. Nah, ini karena berlarut-larut tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kadang-kadang pencipta lagu itu terabaikan dalam setiap konser, kira-kira begitu. Nah, sama juga kemudian dengan sebuah lagu yang tiba-tiba hits, itu kemudian penyanyinya terkenal, kemudian mendapatkan banyak manfaat, tapi kemudian kondisi pencipta lagunya kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Nah, ini atau dapat sedikit sekali. Nah, ini yang kemudian mereka minta supaya
diatur dengan benar di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oke, jadi selama prosesnya selama 2 bulan ke depan sampai sudah rampung nih Jessica undang-undangnya. Jadi untuk para pihak restoran, bus ataupun usaha-usaha lain yang membutuhkan musik tidak perlu takut untuk kembali memutarkan musiknya karena belum akan dikenakan royalti, dan ini juga akan melibatkan dua kubu ya, yaitu kubu aksi dan juga visi. Karena kemarin mereka sempat agak berbeda pendapat terkait dengan royalti. Ini akan dilibatkan untuk perundingan revisi undang-undang agar lebih jelas arahnya kemana. Betul sekali. Jadi kita kalau nanti ke kafe nggak perlu takut lagi ya Gemma bakal sepi-sepi atau kita harus pakai earpod sendiri karena kita harus dengerin lagu sendiri ya. Karena sudah dibilang kalau nggak apa-apa di play aja sampai undang-undang itu rampung dalam 2 bulan ke depan pemirsa. Nah pemirsa, dalam kesempatan tersebut juga nih Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengusulkan nih izin konser musik akan diterbitkan usai event organizer atau IO melunasi royalti lagu. Jadi penyelenggara acara harus menunjukkan nih kalau ada bukti tanda lunas ke pihak kepolisian. Dan menurutnya hal ini sebagai bukti kuat untuk memastikan komponen royalti tidak akan berpolemik ke depannya. Jadi langkah ini juga sebagai solusi menyelesaikan kegaduhan terkait royalti lagu yang juga sempat disampaikan nih oleh rekan musisi yang hadir. Yaitu ada Ariel Noah, kemudian Satrio Yudi Wahono, Lius Piyu Padi, kemudian ada Semi Simorangkir dan juga Vina Panduwinata. Ini yang kemarin hadir ya Gemma dan juga berdiskusi bersama dengan pihak DPR RI, Komisi 13 dan juga LMKN. Iya, jadi kalau kita lihat kemarin ruang rapat DPR ini agak sedikit berbeda ya, karena banyak penyanyi-penyanyi yang datang duduk di kursi tersebut. Dan pemirsa, musisi-musisi sekaligus anggota Komisi 10 DPR, Melly Guslow, ada Once Mekel dan juga Ahmad Dhani yang juga turut ikut dalam rapat tersebut. Nah, sementara itu pemirsa, Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, yaitu Satrio Yudi Wahono alias Piyu Padi, juga sempat menyampaikan unek-uneknya atas polemik royalti lagu yang menurutnya mekanismenya atau sistem tata kelola pemungutan royaltinya ini nggak jelas. Bahkan Piyu juga sempat mengatakan ia menerima pembayaran royalti sebesar Rp125.000 dari Wangi. Padahal menurut Piyu, jadwal perform dirinya dalam 1 bulan ini terakhir adalah 10 kali. Ini merupakan contoh ya, contoh bulan sudah berjalan dan juga dalam 3 hari ini sudah menurut Piyu sudah tampil 3 kali. Jadi sudah tampilnya banyak, tapi kok cuman segitu aja penerimaan dari royaltinya. Jadi itu yang kemarin menjadi pembicaraan bersama untuk penghitungannya seperti apa, mekanismenya harus lebih jelas lagi supaya nggak pusing nih, kok udah begini banyak tapi kok yang didapat ternyata hanya segitu. Sama kayak Ariel Lasso kemarin juga kan ribut ya di Instagram. Itu banyak banget ya. Maka dari itu butuh kejelasan dan ini akan dibahas bersama dengan DPR. Nah pemirsa, masih soal Piyu tuh juga menyampaikan kalau meminta untuk pembayaran royalti selesai sebelum para musisinya tuh tampil. Dan langsung saja coba kita simak pernyataan Piyu pemirsa berikut ini. Sendirinya saja sebenarnya agak sedikit terkejut dengan apa yang saya dapatkan dari royalti yang saya dapatkan dari salah satu LMK. Di sini saya sebutkan memang saya mendapatkan royalti hanya Rp125.782. Kalau menilik dari apa yang saya ciptakan bersama dengan Padi itu saya sebulan itu bisa sampai minimal 10 kali show sampai hari ini. Dan hari ini sebenarnya besok ada 3 kali show yang besar yang besok akan diadakan di Indonesian Arena, 3 show, 1 hari 2 kali diberikan sebelum naik ke atas panggung. Jadi, kenapa kami di sini ingin menyampaikan bahwa pelaku pertunjukan atau penyanyi ikut bertanggung jawab, bukan berarti membayar, tapi ikut bertanggung jawab dalam artian pemenuhan hak atas pencipta lagu sudah dilakukan sebelum naik panggung, sehingga penyanyi ikut berkontribusi supaya tahu bahwa penggunaan atas karya-karyanya itu juga akan dipenuhi haknya sebelum naik ke atas panggung. Kalau umpamanya dilakukan seperti yang berdasarkan SK Monogam tahun 2016, itu hanya pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya. Bahkan OB yang ngaduk-ngaduk kopi aja dapat haknya sebelum naik panggung, sudah beres semuanya, sound engineer sudah beres, vendor udah beres, semuanya udah beres. Tapi pencipta lagu ikut menanggung jawab, ikut memberikan resikonya setelah konser.
Jadi mekanisme dan juga hitungan ini masih ditunggu ya. Ini juga tadi dikeluhkan. Nah, tapi Gemma dan pemirsa, Piu tuh juga sempat mempertanyakan nih soal polemik antar musisi dengan lembaga manajemen kolektif yaitu WAMI yang tetap memungut royalti padahal musisi atau pencipta lagunya udah ngebebasin siapapun nih untuk menyanyikan lagu miliknya. Oke, jadi ini banyak persoalannya ya. Coba kita saksikan pernyataan Piu berikut ini pemirsa. Saudara Marcel yang menyampaikan bahwa Indonesia menganut sistem extended collective license sehingga mengakibatkan bahwa pemungutan royalti bisa dilakukan walaupun pencipta lagu sudah menarik haknya, sudah menarik kuasanya. Seperti yang ada di dalam berita yang kami sampaikan di sini, salah satu pernyataan dari ketua dari WAMI, LMK WAMI menyampaikan bahwa walaupun Ari Lasso sudah mencabut haknya, tetap akan dipungut royaltinya. WAMI tetap pungut royalti meskipun Ari Lasso bebaskan lagunya untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain. Saya rasa hal ini sangat tidak adil, tidak fair. Ketika seorang pencipta lagu dia mencabut kuasanya tapi tetap dipungut. Nah, pungutan itu nanti akan diberikan kepada siapa, itu pertanyaannya. Lalu kembali kepada SK Kemenkumham tahun 2016, itu disebutkan bahwa royalti akan dipungut 2% dari tiket penjualan yang dilaksanakan pada saat konser setelah konser. Sehingga artinya apa? Pencipta lagu ikut menanggung resiko bersama dengan penyelenggara. Nah, Gemma dan pemirsa, ternyata nggak cuma Piu aja nih. Kalau kita lihat lagi dari kemarin ya pemirsa, Wakil Ketua Umum Vibrasi Suara Indonesia atau VISI yang sekaligus vokalis Noah, Nazril Irham alias Ariel juga menyampaikan kegelisahan para penyanyi mengenai royalti lagu. Apa yang dia sampaikan, Gemma? Jadi di hadapan para anggota DPR dan juga Wakil Ketua DPR Dasko ini pemirsa, Ariel Noah bicara keresahan penyanyi soal royalti. Ariel mengatakan ia bersama VISI mewakili semua penyanyi, tidak hanya klaster profesional, namun juga berusaha mewakili para penyanyi pada tingkat sekolah hingga kafe-kafe. Bahkan menurutnya penyanyi mulai dari anak SMA di panggung-panggung sekolah, penyanyi kafe, sampai penyanyi profesional. Ia menganggap hukum itu rata untuk semua. Menurut Ariel, perlu ada ketegasan aturan terkait pembayaran royalti tidak dibebankan kepada penyanyi. Ia juga menyinggung sejumlah laporan somasi yang dilayangkan perkara lagu yang dinyanyikan oleh penyanyinya. Kondisi itu yang membuat penyanyi makin gelisah. Ia juga sempat menyampaikan contoh kasus performing rights yang terjadi kepada salah satu penyanyi. Kita akan simak ya cuplikannya dalam rapat di DPR kemarin. Membawakan lagu Tabola Bale Merlin Claudia disomasi Kiki Akustik 5 juta rupiah. Jadi sampai saat ini masih ada kegelisahan untuk penyanyi-penyanyi karena kami berusaha untuk mewakili semua penyanyi, bukan hanya yang profesional saja. Jadi penyanyi mulai dari anak SMA yang mencoba bernyanyi di panggung-panggung SMA, penyanyi kafe, sampai penyanyi profesional, karena kami menganggap hukum itu rata untuk semua. Jadi kami perlu ketegasan itu. Kira-kira begitu. Dan kemudian tentang mekanisme izin nanti, kira-kira begitu. Saat sidang keempat kalau saya tidak salah, sudah ada kesaksian dari pemerintah dan dari DPR yang menerangkan bahwa yang wajib membayar performing rights itu bukan penyanyi, tapi penyelenggara acara, I.O. ataupun promotor. Kemudian juga bahwa izin itu masih sesuai seperti yang ada di Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 melalui pembayaran terhadap LMK. Tapi masalahnya belum selesai karena menurut kami perlu ada ketegasan. Sampai saat ini kami sebenarnya ingin meminta pernyataan lebih lagi dari pemerintah, mungkin karena pernyataan di MK sendiri juga masih belum kuat ternyata.
Ya, pemirsa, semoga dengan adanya pertemuan kemarin ini dapat membawa solusi terbaik untuk masing-masing pihak agar polemik terkait royalti lagu ini tidak berlarut-larut dan malah menjadi ajang saling serang ya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ya pemirsa, dan kita sampaikan juga ini ada beberapa poin diantaranya yang mana seluruh pihak baik asosiasi, pencipta lagu dan juga musisi, mereka sepakat untuk bersama-sama dilibatkan dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Tapi memang seharusnya kayak gitu ya, karena yang paham sebetulnya mekanisme dan juga bagaimana seharusnya itu siapa yang melakukan, seperti dari musisinya sendiri, kemudian dari pihak-pihak yang terkait, dan juga yang membuat regulasinya itu dari pihak DPR RI. Tentunya ini kita harapkan kegelisahan dari para musisi dan juga kami sebagai masyarakat juga gelisah karena mau mendengarkan lagu di kafe jadi senyap sekali. Sekarang udah diperbolehkan ya, tapi tunggulah ya 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana sosialisasi setelahnya dari undang-undang ini diimplementasikan kepada pihak-pihak perusahaan dan juga pihak-pihak yang akan memutarkan lagu, karena memang sekarang ini yang menjadi kendala waktu itu adalah sosialisasi. Banyak banget yang nggak tahu aturan-aturannya harus seperti apa sih untuk memutar lagu, membayarnya kemana, berapa jumlahnya, itu kan masih belum nyampe ke semua pihak ya. Nah ini juga rame nih Jessica, karena komentar-komentar netizen sebagai pecinta lagu jadi pada pusing nih harus gimana. Ini dari komen di aplikasi X yang mengatakan ada yang bilang yang ciptakan lagu nggak dapat apa-apa, yang sibuk pihak ketiga cari-cari alasan dengan ragam dalih. Itu komentar dan juga kegelisahan dari masyarakat ya pemirsa. Kita juga akan melihat ini masih dari X, ada yang sama ini. Jelas harus diaudit soal royalti itu nggak masalah. Masalahnya teknis penarikan sama transparansinya yang nggak kelihatan, katanya begitu Gemma. Makanya itu dari pembahasan kemarin sudah harusnya ada progres ya ke depannya, karena semuanya dilibatkan dalam meramu terkait dengan undang-undang yang kita tunggu benarkah akan 2 bulan lagi, tapi semoga 2 bulan lagi ya. Iya betul. Kemudian juga ada komentar dari @guruhonorer yang mengatakan royalti itu bentuk apresiasi buat musisi. Nggak cuma buat musisi ya, tapi juga buat pencipta lagunya. Karena kan nggak semua musisi menciptakan lagunya sendiri ya. Jadi memang harus jelas nih, sampai ke penciptanya ini harus juga dapat, tapi juga disalurkannya lebih jelas bagaimana alurnya gitu. Dan selanjutnya kita juga akan melihat ini masih dari X pemirsa, Pradana Sakti yang menyampaikan keren kalau ada lembaga pengawas khusus. Oh, dia mendukung ya, karena memang ini untuk kebaikan. Lagi-lagi untuk kebaikan ya. Kemudian dari @delga yang mengatakan bagus audit sebaik-baiknya. Karena ini yang menjadi salah satu problematik ini adalah ketika ada hotel yang bahkan ditarik ke royalti untuk suara-suara alam ya. Bahkan ada suara burung yang dari peliharaan hotelnya sendiri sampai ditarikan royalti. Itu yang sempat rame kan, karena ternyata itu suara burung, ternyata burungnya banyak banget di belakang. Mungkin ada 10 deh kayaknya, itu sampai dihitungin satu-satu. Ada juga yang nyetel murotal Al-Quran, dimintain royalti juga. Jadi bingung nih, oh nggak lagu doang ya, tapi suara-suara yang punya hak cipta juga jadi kena gitu. Nah, semoga ini bisa cepat selesai dan tidak membuat kegelisahan di berbagai pihak ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.